Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bendrawan dengan NIM 181705-1245 dari Prodi S1 Akuntansi semester 5. Baik, di sini saya akan membahas soal mengenai laba atas transaksi antara perusahaan persediaan. Untuk soalnya, ya ini bisa juga teman-teman lihat di slide ya. PT Mudi mendirikan sebuah perusahaan anak, yakni PT Muda pada tahun 2014. Pada tahun 2014, untuk menjual lini produksi PT Mudi, semua pembelian produk PT Muda berasal dari PT Mudi dengan harga 20% di atas harga perolehan dari PT Mudi. Selama tahun 2012, PT Mudi menjual barang dagangan senilai 20.000 kepada PT Muda dengan harga 24.000, dan PT Muda menjual semua barang dagangannya pada para pelanggan dengan harga 30.000. Untuk soal ini saya menggunakan ribuan ya, bukan jutaan. Lalu untuk yang diminta dari soal tersebut yakni buatlah jurnal yang diperlukan. Baik, lanjut kita untuk ke penyelesaian. Di sini ada dua pencatatan jurnal yang berhubungan dengan barang dagangan yang dicatat dengan buku terpisah antara PT Mudi dan PT Muda. Baik, yang pertama kita akan membahas dari PT Mudi terlebih dahulu. Dari PT Mudi ini ada 3 jurnal. Yang pertama yakni ada persediaan di debit sebanyak 20.000 dan utang dagang 20.000 di kredit sebanyak 20.000. Dari mana mendapatkan 20.000 ini? Pencatatan ini terjadi karena adanya pencatatan pembelian kredit. Selanjutnya, piutang PT Muda di debit sebanyak 24.000 dan penjualan di kredit sebanyak 24.000. Ini dicatat sesuai penjualan pada PT Muda. Lalu untuk jurnal terakhir pada PT Mudi yakni ada harga pokok penjualan atau HPP di debit sebanyak 20.000 dan persediaan di kredit sebanyak 20.000. Ini dicatat berdasarkan harga pokok penjualan pada PT Muda. Baik, kita lanjut ke penyataan pada PT Muda. Yang pertama jurnalnya yakni ada persediaan 24.000 di debit dan utang dagang di kredit sebanyak 24.000. Pencatatan ini dari pembelian kredit di pembelian di PT Putri. Lalu yang kedua, piutang usaha di debit 30.000 dan penjualan di kredit sebanyak 30.000. Pencatatan ini terjadi karena PT Muda melakukan penjualan pada luar entitas seperti pelanggan ya. Lalu untuk yang terakhir, di pencatatan di PT Muda ada harga pokok penjualan atau HPP di debit sebanyak 24.000 dan persediaan di kredit sebanyak 24.000. Pencatatan HPP ini terjadi pada pelanggan ya. Lalu pada akhir tahun 2014, penjualan PT Mudi kepada PT Muda dianggap sebagai satu entitas tunggal untuk tujuan pelaporan. Penjualan gabungan dan harga pokok penjualan atau HPP gabungan disajikan terlalu besar sebanyak 24.000. Kelebihan tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi, di mana nilai penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP konsolidasi ditentukan. Berikut adalah eliminasi kertas kerja yaitu pada penjualan PT Mudi dan pembelian harga pokok penjualan atau HPP pada PT Muda. Baik, untuk tabelnya teman-teman bisa lihat di slide juga ya. Untuk yang pertama ada dari PT Putri melakukan penjualan sebanyak 24.000. Lalu HPP-nya 20.000. Nah, hal ini di 24.000 dikurangi 20.000 akan menghasilkan laba kotor sebanyak 4.000. Lalu yang kedua ada PT Putra. Penjualan dari PT Putra ini 30.000, lalu HPP-nya 24.000 dan menghasilkan laba kotor 6.000. Dari mana mendapatkan 6.000 ini? Hal ini didapat dari penjualan PT Putra yakni 30.000 dikurangi dari HPP dari PT Putra sebanyak 24.000, maka akan menghasilkan 6.000. Lalu kita lanjut ke penyesuaian dan eliminasi. Untuk ini, maksud dari penyesuaian dan eliminasi di sini yakni PT Mudi menjual barang kepada PT Muda sebesar 24.000 di debit. Lalu untuk PT Muda
melakukan pembelian barang terhadap PT Mudi sebesar 24.000 di kredit. Lalu 24.000 ini dikurangi 24.000 akan mendapatkan hasil laba kotor yakni 0 rupiah. Lalu yang terakhir konsolidasi. Konsolidasi penjualan sebesar 30.000, APP 20.000, maka akan menghasilkan laba kotor sebanyak 10.000. 10.000 ini didapat dari penjualan 30.000 dikurangi dengan HPP 20.000. Perlu kita ketahui, eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan adalah sama dengan laba kotor konsolidasi dari eliminasi kertas kerja di atas. Berarti catatan terpisah antara PT Mudi di mana memasukkan laba kotor sebesar 4.000 atas barang dagang yang dicatat pada PT Muda menunjukkan 6.000. Hal ini tidak relevan bagi pelaporan hasil konsolidasi tersebut. Baik, sekian dari materi yang dapat saya bahas pada malam hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.